Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami di Ngabuburit bersama BK Paksi Kota Depok. Apa kabar para penggiat dakwah pendidikan Al-Quran? Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan sore hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah bersama-sama menikmati ngabuburit bersama BK Paksi. Selawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya di akhir zaman. Mudah-mudahan kita semuanya insya Allah bersama-sama masuk dalam surga Allah. Sahabat penggiat dakwah pendidikan Al-Quran, alhamdulillah Allah masih sampai saat ini jagakan kita di bulan Ramadan ini. Biasanya di bulan Ramadan banyak sekali amal-amal ibadah yang sering kita lakukan, yang harus kita lakukan juga. Salah satunya yaitu menahan amarah. Kadang amarah itu tiba-tiba muncul tanpa disadari, mungkin dengan pemicu yang sangat kecil yang tidak disengaja oleh putra-putri kita. Kadang-kadang itu juga berasal dari diri kita yang barangkali sedang tidak mood. Maka ada hadis yang sederhana yang biasa kita dengar. La ta'dud walaka jannah. Janganlah kamu marah, maka bagimu surga. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat penggiat dakwah pendidikan Al-Quran BK Paksi Kota Depok dan di seluruh Indonesia, marah ini sangat berhubungan sekali dengan bagaimana kita mengolah emosi, bagaimana kita bekerja sama dengan anak-anak, bagaimana kita bertutur kata dengan anak-anak sebagai seorang pendidik, bagaimana kita bersama-sama bermain dengan anak. Kadang-kadang itu bisa juga menyulut, memancing amarah kita secara tidak sengaja. Ada beberapa tips bagaimana kita menjaga amarah. Yang pertama adalah perhatikan dulu sumber masalahnya. Apa ya kira-kira sumber masalahnya yang menimbulkan kita marah? Sehingga sekalipun kita terpancing sedikit saja oleh anak-anak kita, santri-santri kita tidak mudah terpancing emosi. Yang kedua, berikan perhatian yang cukup kepada anak-anak kita, sehingga dia juga tidak berusaha mencari sesuatu untuk menggoda yang berlebihan. Karena dengan kedekatan, dengan komunikasi yang baik, maka itu akan terjalin juga dengan baik. Yang ketiga, sahabat dakwah pendidikan Al-Quran, jangan memukul anak. Karena dengan memukul ini, anak akan terbiasa juga diajarkan bagaimana dia menjawab sesuatu dengan cara yang kurang baik. Ketika kita memukul anak, maka suatu saat anak akan menirukan apa yang kita lakukan. Ya, kembali lagi komunikasikan dengan cara yang baik, dengan suara yang santun, gitu ya, insya Allah. Yang keempat, hindarkan anak dari pergaulan yang salah. Ini sangat dibutuhkan sekali. Lihatlah lingkungan di sekitar kita. Barangkali ada anak-anak yang mungkin terbiasa mengucapkan sesuatu yang kurang baik.
Maka begitu kita sering mengajarkan anak-anak kita dengan cara-cara berkomunikasi, bertutur kata yang baik, ini pun akan terpancing apabila lingkungan kita yang anak-anak ikuti atau lingkungan main anak-anak kita mendorong anak-anak untuk melakukan hal-hal yang kurang baik, maka itu akan mewarnai juga pada anak-anak kita. Maka sediakan lingkungan atau hindari anak-anak dari pergaulan yang salah, pergaulan yang kurang mendukung. Kemudian yang kelima, jangan beri contoh buruk ke anak-anak, baik itu ucapan ataupun sikap. Maka orang dewasa adalah orang yang secara sadar memberikan bimbingan kepada anak-anak. Maka apapun sikap kita, apapun ucapan kita, apapun tindak tanduk kita, baik itu kita sebagai seorang ibu, baik itu seorang ayah, maupun kita sebagai seorang guru atau teman sebaya, tentunya itu akan memberikan dampak dan pengaruh buat anak kita. Yang keenam adalah didik anak untuk mandiri. Bagaimana dia mampu mengatasi segala masalahnya sendiri dengan bimbingan yang baik dan dorongan-dorongan, stimulasi yang mendorong pada anak-anak melakukan kegiatan sendiri. Tentu saja diawali oleh praktek-praktek baik dari hal-hal yang paling kecil. Misalnya mengucapkan kata minta tolong, permisi, terima kasih, maaf, dan sebagainya. Kemudian meletakkan segala sesuatunya dengan menggunakan tangan yang baik. Kemudian makan dengan duduk dan sebagainya. Insya Allah itu juga akan membantu. Sahabat penggiat dakwah pendidikan Al-Quran, selanjutnya adalah ajak, bicara, dan beri anak-anak kita apresiasi. Sehingga orang tua ataupun guru menjadi sebuah inspirasi buat anak-anak. Bukan orang tua ataupun guru yang dikenal atau menggunakan label dari anak-anak kita dengan label yang negatif. Nah, apa yang terakhir? Sahabat penggiat dakwah pendidikan Al-Quran, luangkan waktu bersama. Meluangkan waktu bersama anak ini sangat dibutuhkan. Nah, insya Allah next kita akan membahas terkait dengan quality time bersama anak-anak. Karena quality time ini akan sangat memberikan dampak buat anak-anak kita. Sahabat penggiat dakwah pendidikan Al-Quran, itulah tadi bagaimana tips menjaga jangan sampai kita marah atau memperkecil yang biasanya mudah marah, sekarang diturunkan sedikit demi sedikit, yang tentu saja memang ini tidaklah mudah. Tapi insya Allah di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, Allah memberikan bimbingan, memberikan karunia-Nya kepada kita semuanya untuk menahan amarah kita, mengolah emosi kita sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang sabar dan menjaga dari amarah. Sekali lagi, la taghdab walaka jannah. Janganlah kamu marah, maka bagimu surga. Berikan contoh yang baik kepada anak-anak kita. Disitulah kita juga akan belajar mengolah emosi kita sendiri. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi pengingat buat saya sebagai hamba yang fakir ini, juga buat kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahmat melimpah, damainya ku rasakan. Ramadan bulan Al-Quran